Halo teman-teman, buat yang baru mampir di channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat informasi video terbaru dari saya yang sangat bermanfaat bagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas lanjutan video cara membuat laporan progres proyek bagian yang kedua. Di video sebelumnya kita telah menyelesaikan tabel laporan progres minggu yang pertama. Selanjutnya kita akan buat tabel rekapitulasi progres minggu yang pertama. Langsung saja kita buat sheet baru. Ini kita ganti namanya menjadi rekap minggu yang pertama. Lanjut kita akan buat tabel rekapitulasi progres minggu yang pertama. Langsung saja. Kolom width-nya kita perbesar ya. Ini kita isi dengan bobot pekerjaan. Ini kita isi dengan laporan progres pekerjaan. Ini progres minggu lalu. Ini kita isi progres minggu ini. Dan ini progres sampai dengan minggu ini. Lalu kita buat tabel sampai ke bawah. Selanjutnya ini kita ganti dengan jumlah. Ini kita buat realisasi. Ini kita ganti dengan rencana. Dan ini kita ganti dengan deviasi. Ini kita hapus. Selanjutnya kita akan mengisi data rekapitulasi progres ini berdasarkan data tabel progres minggu yang pertama. Yang pertama kita isi dulu bobot pekerjaan. Di video saya sebelumnya yaitu cara membuat time schedule. Sudah kita buat bobot pekerjaannya. Kita ambil saja datanya dari sheet kurva S. Di sini. Lalu kita jumlahkan bobotnya. Jumlah bobot harus 100%. Lanjut kita isi tabel ini. Untuk minggu lalu, pada minggu pertama, yaitu bisa kita lihat di tabel ini, minggu lalu itu jumlah bobotnya masih sama dengan 0. Jadi kita isi saja di sini jumlah bobot minggu lalu yaitu sama dengan 0. Sama untuk setiap item pekerjaan. Selanjutnya untuk minggu ini kita bisa ngambil datanya dari tabel minggu pertama. Di sini langsung saja kita pilih di sini. Begitu seterusnya untuk pekerjaan tanah.
Mungkin teman-teman sudah mengerti untuk mengisi data ini, saya percepat saja videonya. Baik, untuk selanjutnya sampai dengan minggu ini yaitu penjumlahan dari minggu lalu ditambah bobot minggu ini. Kita kopikan rumusnya ke bawah. Selanjutnya kita jumlahkan bobotnya. Kita kopikan ke kanan rumusnya. Untuk bobot realisasi yaitu sama dengan jumlah bobot untuk bobot rencana bisa kita pilih dari tabel minggu pertama atau juga bisa kita pilih dari kurva S. Kita pilih dari tabel minggu yang pertama. Untuk deviasi, rumusnya yaitu bobot realisasi dikurang bobot rencana. Jadi, data rekapitulasi ini sudah sesuai dengan tabel minggu yang pertama. Selanjutnya kita akan buat laporan progres minggu yang kedua. Kita buat sheet baru. Langsung saja. Kita buat minggu yang kedua. Untuk penamaan bisa nanti teman-teman sesuaikan dengan nama project teman-teman. Baik, kita akan mulai mengisi laporan progres minggu kedua. Untuk progres minggu lalu, yaitu sama dengan progres sampai dengan minggu ini di minggu pertama. Artinya, volume yang di sini kita isi dengan volume yang ada di sini sampai dengan minggu ini pada minggu yang pertama. Langsung saja kita kopikan. Selanjutnya, kita akan mengisi progres minggu ini. Data volumenya kita hapus dulu karena kita akan mengisinya berdasarkan aktual lapangan. Misalnya, untuk pekerjaan bongkaran dan pembersihan lapangan di sini kita sudah menyelesaikannya. Kita isi volumenya 1. Jadi prestasi kita sampai dengan minggu ini yaitu 100%. Untuk pembuatan pagar sementara, misalnya pada minggu kedua kita sudah mencapai volume 100 meter lari. Jadi capaian prestasi kita sudah 74,63%.
Selanjutnya untuk minggu kedua kita mungkin sudah mengerjakan fondasi tiang pancang sesuai dengan schedule yang telah kita rencanakan. Misalnya untuk pengadaan dan pemanjangan tiang pancang kita mencapai volume 450 meter lari. Jadi capaian prestasinya sampai dengan minggu kedua yaitu 35,71%. Mungkin itu saja. Kita lihat ke bawah. Di sini jumlah bobotnya otomatis terjumlahkan karena kita sudah memiliki rumusnya. Sekarang kita akan mengganti bobot rencana ini berdasarkan datasheet kurva S. Langsung saja. Untuk minggu lalu bobot rencananya di minggu kedua yaitu yang ini. Selanjutnya untuk bobot rencana minggu kedua kita pilih dari sini. Sampai dengan minggu ini bobot rencananya kita pilih yang ini. Jadi di sini kita telah mencapai progres di minggu kedua 1,92%, bobot rencananya 1,892%. Kita mengalami deviasi positif 0,028%. Baik, lanjut kita akan mulai buat rekapitulasi rekap minggu yang kedua. Langsung saja kita buat sheet baru dari sini. Ini kita buat namanya rekap minggu 2. Baik, langsung saja akan kita isi. Untuk minggu lalu yaitu progresnya untuk minggu lalu progresnya sama dengan sampai dengan minggu ini di minggu pertama. Jadi artinya kok data yang progres yang di sini akan kita kopikan di rekap di minggu lalu, minggu kedua. Langsung saja kita kopikan datanya. Untuk progres minggu ini kita pilih dari sini laporan progres minggu kedua. Untuk mempersingkat waktu kita bisa buat rumus keywordnya, kita replace keywordnya. Caranya begini, kita blok semua lalu kita replace. Lalu kita ganti dengan 2 minggu kedua. Secara otomatis dia akan mengisi data ini berdasarkan tabel minggu yang kedua. Di sini sudah sesuai. Selanjutnya kita akan mengisi bobot rencana. Kita bisa pilih lagi dari tabel progres minggu kedua atau dari kurva S. Kita pilih saja dari sini. Data ini sudah sesuai dengan tabel progres minggu yang kedua. Selanjutnya kita akan buat progres minggu yang ketiga. Kita buat sheet baru lagi. Untuk mengisi progres minggu lalu di sini pada minggu ketiga kita lakukan hal yang sama, yaitu kita copy dari sini volume dari sampai dengan minggu ini di minggu kedua. Langsung saja kita kopikan.
Selanjutnya kita akan mengisi data progres minggu ini. Volumenya kita hapus terlebih dahulu. Kita isi sesuai dengan aktual lapangan. Untuk pekerjaan pembuatan pagar sementara, misalnya kita sudah menyelesaikannya, kita buat volumenya sampai 335 meter lari. Volume total dikurang volume capaian sampai minggu lalu. Artinya capaian kita sudah 100% untuk pekerjaan persiapan. Selanjutnya untuk pekerjaan tiang pancang, misalnya untuk minggu ketiga kita mencapai volume 600 meter lari. Artinya capaian prestasi kita sudah 83,33%. Dan di sini kita pemotongan kepala tiang pancang juga sudah capaiannya sudah 60%. Kita buat saja di sini 130. Lalu untuk reservisnya kita sudah bisa bobot. Kita lihat ke bawah. Di sini secara otomatis bobotnya terjumlahkan ya. Sekarang kita ganti bobot rencananya. Kita pilih dari kurva S. Untuk bobot rencana minggu ketiga, yaitu yang ini, sampai dengan minggu ini, yaitu yang ini. Jadi progres minggu sampai dengan minggu ketiga yaitu 3,81%. Bobot rencana sampai dengan minggu ketiga yaitu 3,402%. Kita mengalami deviasi sebesar 0,079%. Masih plus. Lanjut kita buat rekapitulasinya. Hal yang sama, yaitu kita pilih dari sini. Kita buat sheet baru. Lalu kita isi data ini. Untuk minggu lalu kita bisa pilih dari sini. Kita kopikan progresnya. Untuk minggu ini kita ganti lagi keywordnya. Jadi dia secara otomatis akan mengambil data dari progres minggu ketiga. Untuk bobot rencana kita ganti lagi. Kita pilih dari laporan progres minggu ketiga. Baik teman-teman, mungkin kita membuat laporan progres proyek ini sampai minggu ketiga saja. Mungkin teman-teman sudah memahaminya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jadi dengan kita membuat rumusnya, artinya kita akan mempercepat membuat laporan progres mingguan. Data pelaporan ini akan kita pindahkan untuk pembuatan laporan mingguan. Laporan mingguan fungsinya apa? Yaitu dalam proses penagihan. Jadi nanti akan saya buatkan video cara membuat laporan mingguan di video berikutnya. Tetap pantau channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya.